Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan survei lalu lintas di sebuah simpang maupun di sebuah ruas, seperti itu. Jadi, dalam kita melakukan analisis kinerja ruas maupun simpang, tahap pertama yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan survei volume lalu lintas di simpang tersebut atau ruas tersebut, seperti itu. Jadi nanti setelah kita lakukan survei, maka hasil yang kita survei itu dapat kita analisis untuk mendapatkan kinerja jam puncak. Langsung saja pada bagian pertama kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang cara survei di sebuah ruas, seperti itu. Jadi nanti pada sebuah ruas kita akan menghitung kendaraan yang lewat, yaitu per 15 menit. Jadi kita ngitungnya per 15 menit. Untuk total surveinya ada berapa jam nanti bisa ditentukan bagaimana tugas yang diberikan, seperti itu. Untuk teknis surveinya itu kita lakukan per 15 menit. Jadi misal survei 2 jam, maka kita lakukan survei 4 kali 15 menit, seperti itu. Jadi untuk surveinya itu kita survei berdasarkan arah dan juga jenis kendaraan. Jadi saya ulangi lagi, yang perlu digarisbawahi adalah kita survei berdasarkan arah dan juga jenis kendaraan, seperti itu. Jadi pada sebuah ruas itu pasti kita mempunyai dua ataupun satu arah, seperti itu. Misal yang kita ambil contoh yang paling kompleks, yaitu dua arah. Di layar sudah terlihat di bagian kanan ya. Misal untuk atas itu adalah utara, jadi ini ada sebuah ruas dengan menghadap ke atau lajurnya itu ke timur dan ke barat, seperti itu, atau arah kendaraannya itu ke timur dan ke barat. Jadi kita hitung tuh yang dari timur ke barat berapa, dari barat ke timur berapa, seperti itu. Dan menghitungnya itu tidak main langsung hitung, misal motor, mobil langsung dihitung 1, 2 gitu, tidak. Jadi kita menghitungnya berdasarkan jenis kendaraan. Kita menghitungnya dibedakan berdasarkan jenis kendaraan. Jadi apa saja sih yang perlu kita hitung? Jadi yang perlu kita hitung itu adalah yang pertama itu ada dengan kode SM, atau biasanya di lapangan itu adalah sepeda motor baik roda 2 maupun roda 3 gitu. Itu dalam PKJI 2023 itu disebutnya SM, seperti itu. Jadi kita dalam analisis ruas maupun simpang ini kita mengacunya pada peraturan, yaitu Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023, seperti itu. Jadi pada peraturan tersebut nanti yang perlu kita hitung untuk dapat menganalisis kinerja ruas itu ada 4 macam kendaraan. Yang pertama adalah SM atau sepeda motor. Di situ ada roda 2 maupun roda 3. Terus jenis kedua ada MP, yaitu mobil penumpang. Biasanya kalau di lapangan itu adalah roda 4. Terus untuk selanjutnya itu adalah KS atau kendaraan sedang. Itu adalah roda 6. Ini kita lakukan simulasi untuk di kota, Jadi memang biasanya itu di kota itu maksimal adalah roda 6, seperti itu. Jadi untuk jenis kendaraan yang paling terakhir itu adalah KTB. KTB itu adalah kendaraan tak bermotor. Jadi seperti sepeda ataupun becak dan lain sebagainya. Terus jenis kendaraan ini akan kita gunakan untuk survei, untuk analisis. Jadi jenis kendaraan ini akan kita gunakan untuk analisis. Namun yang kita gunakan untuk analisis itu adalah 3 jenis kendaraan ini saja. Untuk KTB itu nanti dalam analisis masuknya hambatan samping, tapi juga ada faktornya tersebut, faktor tersendiri di dalam analisis itu sendiri nantinya. Jadi yang akan kita gunakan volumenya pada analisis itu adalah
tiga jenis kendaraan ini. Untuk KTP nanti masuknya kepada analisis faktor hambatan samping seperti itu. Jadi untuk cara surveinya kita menghitung misal dari gambar ini tuh yang ke arah timur sendiri kita hitung sendiri, ke arah barat kita hitung sendiri, dibedakan berdasarkan arah dan juga jenis kendaraan seperti itu. Jadi per 15 menit kita ngitung, misal ke arah barat kita per 15 menit menghitung ke arah barat, dibedakan kendaraannya. Nanti setelah 15 menit itu kita catat kendaraannya jumlahnya berapa untuk sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang, dan KTP. Selanjutnya kita pada 15 menit kedua kita lakukan perhitungan lagi mulai dari 0 lagi dengan jenis kendaraan yang sama seperti tadi, seperti itu. Untuk survei ruasnya seperti itu. Kemudian nanti setelah misal 2 jam itu nanti kita dapatkan berarti 8 kali 15 menit seperti itu. Nanti data itu yang akan kita gunakan untuk analisis. Selanjutnya setelah kita dapatkan volume lalu lintas berdasarkan survei yang telah kita lakukan, untuk dapat menganalisis itu kita selanjutnya perlu menghitung lebar ruas. Jadi misal di sini ada ruas ya. Di sini ada gambar ruas, misal ini kita gambar, kita sketch seperti itu. Terus kita ukur ini yang orange itu saya simulasikan sebagai marka, yang merah itu adalah tepi jalan, dan yang coklat itu saya simulasikan sebagai trotoar maupun bahu jalan seperti itu. Nanti dari lebar jalan, dari lebar trotoar atau bahu jalan itu kita ukur di lapangan untuk dapat mengetahui kapasitas dari ruas itu sendiri seperti itu. Jadi untuk dapat melakukan analisis ruas, kita di lapangan perlu melakukan survei volume lalu lintas yang seperti tadi saya jelaskan, dan juga kita perlu mengukur lebar jalan dan juga lebar bahu ataupun trotoar di kanan kiri jalan seperti itu. Untuk ruas di survei lapangan atau survei primer yang perlu dilakukan adalah dua itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam survei simpang. Survei simpang ini agak sedikit rumit dibandingkan dengan ruas karena memang misal yang saya contohkan di sini adalah simpang 4. Itu simpang 4 mempunyai 12 arah. Jadi sama seperti tadi, kita perlu melakukan survei berdasarkan kendaraan, jenis kendaraan, dan juga arah seperti itu. Nanti biasanya dalam satu simpang itu terdapat 4 surveyor untuk dapat melakukan perhitungan di segala arah. Jadi untuk sama seperti tadi ya, kurang lebih sama. Untuk simpang itu ada 4 juga kategori yang perlu kita hitung, kategori kendaraan. Yang pertama adalah SM, kendaraan bermotor atau sepeda motor roda 2 dan 3. Yang kedua adalah MP, mobil penumpang roda 4. Yang ketiga adalah KB atau kendaraan berat, rodanya itu 6 ataupun di atasnya, dan juga KTB. KTB itu adalah kendaraan tak bermotor. Di sini kurang lebih sama dengan ruas tadi, cuma yang membedakan adalah di sini disebutnya KB ataupun kendaraan berat, kalau di simpang atau kalau di ruas tadi adalah KS atau kendaraan sedang. Di situ. Jadi langsung saja. Untuk surveinya juga sama, kita lakukan per 15 menit seperti tadi. Dengan waktu survei misal biasanya bisa 2 jam ataupun 3 jam ataupun berapa jam, nanti tergantung dari perintah yang ditentukan seperti itu. Terus dalam melakukan survei, metode yang bisa digunakan untuk mempermudah survei itu apabila dalam satu simpang 4 itu terdapat 4 surveyor,
maka setiap surveyor itu ditempatkan dalam satu lengan. Ini lengan itu adalah jalan misal ini adalah lengan timur, ini lengan utara, ini lengan barat, dan ini lengan selatan, seperti itu. Jadi ini ada 4 lengan, nanti 4 surveyor itu menempati 1 gitu. Nah, yang disurvei bagaimana atau yang ke arah mana, itu untuk mempermudah karena kita simulasikan atau samplingnya pada simpang bersinyal 4 fase. Jadi ada 4 fase lampu merah. Misal di utara jalan itu lainnya berhenti, terus fase kedua adalah timur jalan, fase ketiga selatan jalan, fase keempat barat jalan, seperti itu. Jadi ada 4 fase, itu ada 4 surveyor. Nanti semisal saya contohkan di sini surveyor A, misal surveyor A ditempatkan di sini, maka surveyor A akan menghitung kendaraan yang ini masuk ke sini, terus yang ini masuk ke sini, terus yang ini masuk ke sini. Jadi pada dasarnya setiap surveyor nanti menghitung kendaraan yang menuju ke arah mereka gitu. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Terus misal surveyor B ditempatkan di sini, maka surveyor B akan menghitung kendaraan yang dari sini masuk ke sini, terus dari sini masuk ke sini, terus dari sini masuk ke sini, seperti itu. Dengan metode seperti ini, dan nanti kalau ada 4 surveyor di lengan selatan maupun barat, itu nanti sama saja yang dihitung seperti tadi, yang menghadap ke mereka, yang mengarah ke mereka, seperti itu. Jadi dengan metode seperti ini nanti kita sedikit terbantu dengan adanya apil atau lampu sinyal pada simpang itu yang merah kuning hijau. Jadi ketika kita bertugas di lengan utara ini, misal yang sini jalan, yang sini ini jalan, yang ini jalan, yang sini itu tidak mungkin jalan. Jadi kita bisa fokus menghitung dari arah sini gitu. Ini kan tidak jalan gitu. Jadi kita lebih fokus. Kalau sini jalan terus, memang kita harus berfokus pada 2 arah. Tapi kita setidaknya terbantu dengan tidak menghitung yang dari arah selatan, seperti itu. Dan sama juga ketika kita di lengan timur, misal dari selatan ke timur jalan, yang ini selatan ke timur jalan, maka dari barat ke timur itu tidak mungkin jalan, seperti itu. Kemungkinan bisa jalan itu yang dari utara ke timur, kalau misal di situ ada peraturan belok kiri langsung, seperti itu. Jadi nanti dengan metode seperti ini akan lebih mempermudah kita dalam melakukan pengukuran, seperti itu. Terus untuk cara penghitungannya itu sama seperti tadi ya, pada dasarnya sama, kita hitung per 15 menitan. Setiap 15 menit kita total kendaraannya ada berapa. Untuk yang misal kita di tempatan di sini di lengan utara, maka setelah 15 menit pertama kita hitung yang ini itu berapa, SM, MP, KB, KTB itu berapa. Yang sini juga dihitung SM, MP, KTB, KB itu berapa, dan yang sini juga dihitung, seperti itu. Tapi 3 arah ini tidak perlu dijumlahkan, jadi cukup satu saja. Jadi satu arah gitu. Kita satu arah, kita lihat di 15 menit itu ada berapa, seperti itu. Jadi pada dasarnya itu dibedakan berdasarkan arah
dan jenis kendaraan seperti itu. Terus untuk teknik surveinya itu mudahnya seperti itu ataupun kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita lakukan survei volume lalu lintas, kita di simpang ini juga perlu melakukan survei geometrik sama seperti ruas tadi. Jadi misal kita gambar simpangnya seperti ini, terus kita ukur nih seperti ini, nanti ini setiap garis ini diberi ukuran berapa meter, berapa meter, berapa meter. Ini nanti kita fungsinya digunakan sebagai dasar untuk analisis kinerja simpang seperti itu. Jadi tinggal digambar aja simpangnya bagaimana. Terus ini yang biru ini di sini saya gambarkan sebagai tepi jalan, yang merah sebagai marka, dan yang hijau ini saya gambarkan sebagai trotoar atau bahu jalan ataupun taman biasanya di pinggir jalan seperti itu. Nanti diukur saja kurang lebih berapa seperti itu. Jadi setelah kita lakukan survei volume lalu lintas dan juga survei geometrik simpang, kita perlu melakukan satu survei lagi di dalam simpang bersinyal ya khususnya. Simpang bersinyal itu kita perlu melakukan survei siklus apil atau waktu siklus apil. Jadi apa sih yang perlu dihitung gitu ya. Jadi yang perlu dihitung itu adalah waktu hijau dan waktu kuning seperti itu di setiap lengan. Jadi selain kita hitung, kita juga harus mengurutkan. Misal fase pertama itu yang utara, kita di sini tulis utara, lengan utara, nanti di sini kita tulis hijaunya berapa detik, terus kuningnya berapa detik. Kemudian misal di fase kedua itu adalah lengan timur. Jadi kita hitung di lengan timur itu hijaunya berapa detik, kuningnya berapa detik, dan selanjutnya ya sampai selesai itu. Biasanya umumnya itu memang di simpang 4 itu ada 4 fase seperti itu. Tapi umumnya juga ada yang 3 fase, ada yang beberapa fase juga, itu tidak pasti, tapi secara umum itu ada 4 fase seperti itu. Jadi untuk surveinya seperti itu, untuk survei simpang maupun survei ruas seperti itu. Kurang lebih dalam video ini saya akan membahas itu seperti. Terus pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita mencari volume jam puncak. Jadi setelah dilakukan survei lapangan, kita harus cari, misal kita survei lapangan dilakukan selama 2 jam. Dalam 2 jam itu kita harus cari mana sih jam puncak yang bisa kita gunakan untuk analisis seperti itu. Jadi dalam 2 jam itu memang tidak semua data kita gunakan, hanya kita gunakan satu data tertinggi saja yang dianggap data itu bisa mewakili jam-jam lainnya seperti itu. Oke, pada video ini kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.